Di sebuah desa terdapat seorang janda tua bernama Ibu Rahma. Setiap harinya Ibu Rahma bekerja sebagai penjual kerupuk. Ia tinggal di rumah kecil sederhana bersama kedua anak perempuannya. Anak pertamanya bernama Ratna dan anak keduanya bernama Rara. Suami Ibu Rahma meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Kedua anak perempuannya mempunyai sikap boros, manja, dan tidak menghormati ibunya. Di siang hari di meja makan, Ibu, Iya Rara, ada apa? makan siangnya mana Bu? Ibu kok belum nyiap makan siang? Hari ini aku sakit nak, kepalaku pusing. Hari ini aku nggak kerja, di rumah istirahat. Alah, alasan gak guna jadi ibu. Rara pun pergi keluar karena kesal. Kemudian Ratna, anak pertamanya yang baru bangun tidur, pun keluar dari kamarnya dan meminta uang. Bu, aku minta uang dong. Ibu juga belum punya uangnya nak. Ibu ini gimana sih? Aku hari ini mau belanja shopping sama teman-temanku. Ibu ini nggak kerja nak, ibu lagi sakit. Intinya aku mau tahu pokoknya ibu harus kerja dan pulang bawa uang. Iya nak. Akhirnya Bu Rahma terpaksa bekerja di tengah kondisinya yang sedang sakit. Setelah seharian bekerja, Bu Rahma hanya membawa uang sebesar Rp20.000 dari hasil penjualan kerupuknya sesampainya di rumah. Mana uangnya Bu? Ini nak. 20.000 buat apa Bu? Cuman ini yang bisa ibu kasih nak. Kemudian Rara pun datang. Bu, minta uangnya dong. Aku mau beli HP baru. Tapi ibu belum punya uangnya nak. Alah, kalau gini terus hidup kita kapan bagiannya Bu? Iya Bu, kita capek hidup kayak gini terus. Oh ya, kita kan punya sertifikat tanah rumah ini. Kenapa nggak kita jual aja sertifikat tanah rumah ini? Jangan nak, kalau dijual kita mau tinggal di mana? Karena Rara dan Ratna sudah amat kesal dan marah, akhirnya mereka berdua mengambil sertifikat itu dengan paksa. Sertifikat ini saya ambil. Jangan nak. Alah, ibu ini pelit banget sih. Ibu Rahma terdorong dan terbentur meja. Ibu Rahma sudah tak sadarkan diri dan ditinggal oleh Ratna dan Rara yang pergi untuk menjual sertifikat. Pada saat bersamaan, Bu Dewi mendengar kericuhan di rumah Bu Rahma. Akhirnya Bu Dewi menghampiri rumah Bu Rahma dan mendapati Bu Rahma sudah tergeletak di lantai. Lalu Bu Dewi memeriksa keadaan Bu Rahma dan ternyata Bu Rahma telah meninggal dunia akibat penyakit kanker otak yang diderita Bu Rahma kambuh karena benturan yang sangat keras. Masuk dulu. Bu Rahma, bangun. Bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu Rahma. Lalu Rara dan Ratna kembali ke rumah setelah menjual sertifikat rumahnya, berniat ingin mengambil baju-baju yang ada di rumah. Hah, Ibu? Namun nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan mereka sudah terlambat. Mereka sekarang hanya bisa berbakti dengan cara mendoakan ibunya agar diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Mereka merasa sangat sedih, marah, kecewa, dan kesal terkumpul menjadi satu, membuat aliran nafas memberatkan langkah, tapi air mata sudah tak ada bunyinya lagi. Ketika tubuh mereka kembali menyatu dengan bumi, kalau bisa memutar waktu, pasti bisa dilakukan tanpa ragu. Sayang, itu semua hanya bisa dilakukan dalam angan-angan. Kenyataan tetap tak bisa berubah. Rasa kehilangan akan tetap terasa pedihnya saat kita ditinggal orang tua. Sekalipun tak ada kenangan manis bersama mereka, setidaknya hal-hal seperti ini saja sudah pasti disesali oleh setiap anak ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Kewajiban utama sebagai seorang anak adalah menghormati orang tuanya, terutama pada seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita. Kewajiban kita untuk menghargai, menghormati, menyayangi, dan membalas jasa-jasa orang tua harus dilakukan seumur hidup, dari sejak kecil hingga kita dewasa. Meski bagaimanapun kondisi kehidupan kita, banyak orang yang malu dengan kehidupan orang tua mereka yang mungkin tidak seperti yang mereka harapkan, sehingga rasa malu tersebut akan memicu sikap durhaka pada orang tua. Hal ini jangan sampai terjadi, jangan sampai menyesal saat ia sudah tiada.